Hai, welcome back to Cloud Sultan. Bareng gue Nat. Dan gue Wisnu. Hari ini kita mau ada POC lagi. Nu, bisa jelasin kan Nu? POC-nya sekarang siapa Nu yang bawa Nu? Ya, seperti janji kita di video sebelumnya, kita akan melakukan POC lagi. Jadi kalau sebelum video yang lalu itu kita lebih menyiapkan BigQuery untuk coffee shop, ya, industri coffee shop. Nah, sekarang kita akan coba kalau misalkan ada perubahan-perubahan data, nah ini prosesnya real time di BigQuery. Siapa yang akan melakukan POC-nya? Ya pastinya dari tim data kita. Jagoan data Lingga. kita. Hai Lingga. Halo Lingga. Oke, mungkin langsung aja ya. Lingga, time is yours. Silakan Ya. POC-in. Mendemonstrasikan bagaimana cara menganalisa data di BigQuery. Di episode sebelumnya kita sudah melakukan proses transformasi data ataupun retail data ya dengan menggunakan data flow, dan hasil dari retail proses tersebut sudah kita simpan datanya di BigQuery. Nah, data tersebut yang akan kita analisa di video kali ini. Sebelum saya mulai menganalisa, saya mau jelasin sedikit tentang apa itu BigQuery. Jadi BigQuery ini merupakan produk atau service milik GCP yang diperuntukkan untuk penyimpanan data. BigQuery juga bisa kita manfaatkan sebagai tools untuk menganalisa data. Jika dalam konteks big data, BigQuery ini bisa kita gunakan untuk data warehouse kita maupun data lake kita. Dan juga BigQuery ini bersifat serverless ya teman-teman. Jadi teman-teman semua tidak perlu memikirkan resource yang akan digunakan untuk penyimpanan data kita. Teman-teman tidak perlu memikirkan berapa banyak storage yang diperlukan, CPU, RAM, dan lain-lain. BigQuery ini juga bersifat auto scaling. Nah, untuk analisa data sendiri, BigQuery ini support SQL query. Jadi, teman-teman yang sudah biasa bekerja dengan SQL query, teman-teman tidak perlu waktu untuk adaptasi lagi untuk menggunakan BigQuery ini. Juga kecepatan BigQuery saat memproses query ini sangat cepat, teman-teman ya. Jadi, bisa mempersingkat waktu kita dalam hal menganalisa data. Kita ambil contoh data sebanyak 4 terabyte kalau di artikel ini. Data sebanyak 4 terabyte ini bisa diproses oleh BigQuery hanya dalam waktu kurang lebih 25 detik. Jadi kebayangkan seberapa banyaknya itu 4 terabyte data dan seberapa cepatnya BigQuery dalam memproses data tersebut. Untuk artikelnya bisa kita lihat di sini ya. Linknya ini, dan ini adalah query runningnya di hasil akhir pasti. Nah ini. Setelah dia complete, dia ada penjelasannya bahwa dia memakan waktu 24,7 data dan memproses 4,6 teradata. Oke, mungkin kita langsung mulai analisa datanya ya teman-teman. Jadi data terakhir di proses ETL proses kita sudah membuat table ini dengan nama coffeeshop_warehouse. Jadi coffeeshop warehouse ini merupakan hasil gabungan dari table sales receipt, di mana sales receipt ini merupakan table penjualan, dan juga sudah dijoin dengan coffee shop customer, dan juga outlet, dan juga produk. Jadi coffee shop customer di sini merupakan table customer kita. Jadi kita punya member nih di coffee shop kita gitu, dan ini merupakan data dari member-member dari coffee shop kita gitu. Di sini juga ada outlet. Di sini menjelaskan sales outlet ID ini dia ada di mana, store postnya berapa, store provinsinya berapa, dan sebagainya. Lalu ada produk juga, produk ID-nya berapa, dia merupakan food group-nya apa, produk kategori apa, produk type apa, dan lain-lain ya teman-teman. Sampai sini. Nah, ini sales receipt-nya. Jadi ini merupakan table penjualannya. Di mana di sini ada tanggal untuk transaksi, di outlet mana, staff ID-nya berapa, customer ID, in store atau tidak, dan lain-lain ya. Jadi data ini yang sudah kita gabungkan, dan ini hasil akhirnya coffee shop data warehouse. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ada birth date, ini untuk data customer, ini data store-nya, ini data produknya, dan ini penjualannya ya. Nah, yang akan kita analisa di video kali ini adalah ini. Kita akan menganalisa 5 data ini: highest revenue per store, top sales product, total member dan non-member, target sales. Nanti kita akan joinkan table coffee shop warehouse kita dengan table sales target di sini. Jadi sales target di sini menceritakan tentang sales outlet ID ini punya target untuk menjual 1.100 kategori produk beans gold.
Sini untuk beverage, sini untuk food goal, dan sini untuk merchandise-nya. Dan ini untuk total goal semua ya. Dan angka ini tuh angka dolar ya teman-teman, bukan quantity. Karena data ini itu coffee shop kita ini pembayarannya dengan dolar gitu. Saya dapat data ini dari Kaggle ya. Oke, mungkin kita mulai. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan query-nya di sini teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau membuat query, teman-teman bisa save query tersebut. Jadi ini adalah query-nya ya di sini. Saya sudah masukkan sebagai fungsi di sini. Untuk memanggil min max date, karena yang pertama kita akan menganalisa data ini ada berapa banyak sih gitu kan di table si warehouse ini. Mungkin kita bisa gunakan fungsi max sama min di sini. Jadi caranya adalah dengan select nama date-nya di sini, nama maksimalnya kita kasih ambil fungsi maksimal dengan alias max date, dan minimal untuk min date from all data warehouse. All data warehouse di sini adalah yang ini ya, select all. Saya hanya select all semua table coffee shop warehouse. Untuk memanggil table di sini kita perlu memasukkan nama project-nya di sini. Urutannya seperti ini, nama project, lalu nama datasetnya. Di sini saya datasetnya di POC dan juga nama tabelnya. Dan ini fungsi select ini sudah saya aliaskan dengan all data warehouse di sini. Jadi kita akan coba panggil di sini ya mix maksimum minimum date-nya ya. Ini kita komen dulu di sini. Kita coba select all table yang ini gitu. Oh sorry, kurang from ya teman-teman. Kita running. Nah jadi data paling terakhir di table data warehouse ini adalah tanggal 29 bulan April 2019 dan paling minimum itu tanggal 1 April 2019. Ini formatnya timestamp ya, date time gitu. Jadi data ini menampung 1 bulan data transaksi. Kita ingin tahu highest revenue per store ya. Mungkin highest revenue per store sudah saya siapkan juga. Jadi yang ini kita tinggal panggil yang ini. Untuk cara selectnya select line item amount. Jadi di sini tuh harga total dari penjualannya dalam satu transaksi ya. Kita bisa aliaskan total amount dan juga kita mau tahu nih store-nya di mana gitu penjualannya. Dari table yang mana, dan juga kita group by store city, dan kita order by total amount dengan descending. Jadi yang paling besar itu paling atas ya. Kita coba panggil sini. Jadi penjualan terbanyak itu ada di Denpasar Bali ya. Toko-toko Denpasar ini penjualannya paling banyak. Dia ada $26.000 dalam satu bulan tersebut. Jadi untuk mencari highest revenue mungkin kita bisa gunakan seperti ini ya, yang tadi ya, highest revenue. Lalu selanjutnya kita akan coba top sales product. Jadi kita pengen tahu nih produk mana yang paling banyak dipesan gitu oleh pembeli kita. Dan di sini saya sudah siapkan item sold. Jadi kita select dulu nama produknya, lalu harga satuannya berapa. Lalu kita ambil kita agregasikan kuantitinya. Lalu kita agregasikan juga harganya yang keluar yang dibeli gitu. Lalu kita grouping dan kita sorting. Kurang lebih seperti itu. Kita coba proses. Item sold. Di sini yang paling banyak terjual itu, yang paling banyak dibeli oleh pelanggan kita itu adalah ini, Sustainability Grow Organic LG. Jadi dia top 10 produknya itu ada di sini ya. Cappuccino ada di nomor 9, latte ada di nomor 6 dan sebagainya. Oke teman-teman ya, nomor 4 udah. Lalu kita pengen tahu nih total member dan non member kita berapa. Jadi di table ini itu yang kita bisa menentukan nih apakah dia merupakan member kopi kita atau bukan. Kalau di sini customer ID-nya 0 berarti dia bukan member dari coffee shop kita. Kalau dia sudah punya customer ID di sini berarti dia merupakan member coffee shop ID kita. Yang mengacu ke table ini ya. Customer ID-nya berapa, datanya apa, ada email di sini, customer-nya dari sejak kapan, ada royalty card dan sebagainya. Jadi kita mau cari tahu nih member kita tuh ada berapa, dan dari di ini ya, di grup by-nya by gender ya di sini, by gender by generation. Jadi kita pengen tahu customer ID-nya, kita kasih kondisi di mana dia bukan angka 0 berarti dia member kita, dan gender generation
kita order by total member. Kita coba panggil ya teman-teman. Coba panggil, hasilnya adalah ini. Jadi untuk gender perempuan, untuk generasi Gen X, dia total membernya paling banyak ya. Gen X ini generasinya Gen X, saya lupa berapa Gen X di sini tuh. Sini ada baby boomer dan sebagainya. Gen X mungkin tahun 2000-an ya. Sini paling banyak itu Gen X. Di sini ada baby boomers juga, cewek, paling banyak cewek yang jadi member kita ya. Kedua ada male, ada female. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita akan coba cari tahu apakah penjualan di tiap toko ini memenuhi target penjualan apa tidak gitu kan. Nah, untuk mengetahuinya, di sini saya sudah siapin product group table. Jadi kalau kita lihat di data warehouse di sini, untuk penjualan itu kan ada grup-grupnya ya, namanya itu product group. Nah, di sini ada whole bean atau teas. Di sini juga ada macam-macam ya, ada beverage, di sini ada beverage, juga ada food dan juga merchandise. Jadi ada beberapa kategori. Nah, di sini kita misalkan atasan kita ngasih data table ini nih, coba tolong cekin nih apakah outlet-outlet ini sudah goal apa belum gitu kan. Lalu atasan kita ngasih table seperti ini. Misalkan outlet nomor 8 targetnya segini ya, dan sebagainya. Nah, di sini kan ada beans goal, beverage goal, food goal, dan merchandise. Sedangkan grupnya sendiri kalau kita coba panggil dulu deh ya. Select product group from data warehouse, kita panggil distinct product group sih. Product group. Ini saya coba panggil distinct. Nah, jadi di sini ada beberapa produk ya, ada 5 produk di penjualan kita itu, ada add-on, food, merchandise, beverage, dan whole bean atau teas. Sedangkan target kita itu ada di sini bean goal, beverage, food goal, merchandise. Dan di sini kan beans ya, sedangkan di data kita itu whole bean, makanya kita harus buat suatu case sih di sini. Suatu case untuk merepresentasikan kalau whole beans ini merupakan golongan dari beans. Jadi si tea dan whole beans ini masuk ke golongan si beans. Untuk itu kita coba panggil dulu yang ini biar kelihatan. Jadi yang di sini tuh kita select nih sales outlet ID-nya dulu. Lalu kita pengen tahu store city-nya dan ada product group ya, product group yang tadi ini. Kalau dia product group-nya namanya whole bean atau teas, maka dia kategorinya menjadi bean. Untuk beverage dia tetap beverage, add-on, food, dan merchandise ya. Di sini kita namakan aliasnya product group dan lalu kita cari nih round total sales-nya berapa untuk semua. Kita coba panggil di sini ya. Kita coba ganti yang ini. Jadi ini ya teman-teman dalam kategori ya. Store 1 Tangerang ini beans-nya terjual sebanyak $1.100. Untuk beverage-nya $1.300 dan sebagainya. Di sini ada 4 kategori ya per store. Ada 5 kategori, sorry. Dan kita mau mencocokkan data ini nih, apakah dia sudah memenuhi target di sini apa belum. Jadi untuk melakukan itu kita perlu menjoin ya. Jadi table ini kan udah kita siapin, lalu kita join di sini kategori target. Kategori target di sini, jadi kita panggil dulu nih sales outlet ID-nya, namanya product group dan juga total sales. Di sini kita kasih case. Kalau misalkan dia product groupnya beans, maka dia tergolong si beans goal yang ini. Kita panggil beans goal yang ini. Kalau misalkan outlet ini namanya beans, dia panggil yang ini. Itu kurang lebih seperti ini caranya. Kategori target dan juga beverage di sini. Kalau add-on kan di sini nggak ada ya teman-teman ya. Di sini nggak ada target untuk add-on, makanya saya buat di sini 0 aja. Untuk food dia masuk ke food, merchandise masuk ke merchandise sebagai kategori targetnya.
Lalu kita buat juga beverage di sini kalau misalkan total sales-nya dari si produk group ini lebih dari sama dengan beverage goal, maka dia achieve. Kalau tidak, dia menjadi not achieve. Kurang lebih seperti itu. Saya left join dengan sales target. Sales target ini table yang ini, dimana saya sorted juga. Kalau yang diambil itu cuma 4 yang add-on sudah saya panggil ya. Kita coba langsung panggil sini. Jadi ini hasilnya teman-teman. Produk Tangerang ini penjualan beans-nya itu achieve, tapi di food-nya dia nggak achieve ya, karena di sini kurang lebih $300 lagi nih yang belum masuk. Sini juga merchandise dia nggak achieve juga, kurang dikit dan sebagainya. Nah, data ini bisa kita save result-nya nih teman-teman. Save result di sini bisa menjadi CSV ataupun ini di Google Drive, di lokal, di JSON, maupun jadi BigQuery table, Google Sheets. Dan juga copy to clipboard. Mungkin kalau untuk laporan ya ke atasan kita bisa kasih Google Sheet di sini. Jadi dia nanti akan memproses. Kita bisa open di sini. Datanya ini sudah kita ekstrak menjadi spreadsheet ya teman-teman. Jadi data ini bisa kita kirimkan langsung ke atasan kita gitu. Misalkan dalam use case yang aslinya gitu. Jadi ada yang berwajib, ada yang enggak gitu. Oke, mungkin segitu aja videonya teman-teman. Terima kasih yang udah menyimak terus dari awal sampai akhir ya. Mungkin kita bisa close aja video ini. Terima kasih semuanya. Bye. Wah, keren banget. Ternyata bisa sampai sejauh itu ya. Kemampuan query. Perubahan-perubahannya bisa langsung real time ya. Jadi nggak perlu, kalau yang ngomongin tradisional pasti perubahan itu data pasti akan susah ya, merepotkan. Dulunya mungkin akan makan waktu yang cukup lama. Nah, sekarang prosesnya real time. Gitu. Mantap. Thank you Lingga. Thank you Lingga. Nah, buat para Sobat Sultan yang ada pertanyaan lagi tentang POC hari ini atau mau kenalan juga dengan tim kita Lingga tadi, bisa langsung aja tinggalin komen di YouTube channel ini. Ataupun juga bisa buka website kita di www.pointstar.co.id. And now it's time to move to the cloud. Goodbye folks.